wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasihat bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran tauhid saja, ya, karena Ramadan sudah banyak diterangkan. Ya. Pelajaran tauhid berikutnya itu membahas mengenai at-tahakum ila ghairi hukmillah faqad hakama ila tauhid. Mudah-mudahan tidak salah paham. Maknanya berhukum kepada selain dari hukumnya Allah berarti berhukum kepada tauhid. Harus dijelaskan pelan-pelan ya supaya tidak timbul masalah, tidak salah paham. Dalam kitab yang berbeda judulnya Inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah. Jadi manusia tidak bisa membuat hukum kecuali Allah lah yang. Dimulai dari mana pikiran kita? Ya tetap dimulai dari la ilaha illallah. Kalau dalam bahasa kita la ilaha illallah itu tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Oh, kalau begitu yang mengatur segala-galanya itu Allah. Tunggal satu-satunya, alam, benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia dan sebagainya. Jawabannya iya. Jangan bicara dunia ya, atau seluruh alam ya. Di dalam diri manusia ini aja diatur sama Allah. Siapa Pak yang membuat ketentuan bahwa kalau kolesterol itu tidak boleh lebih dari 200, kalau dari 200 itu dianggap melebihi. Normalnya itu berapa? Maksimal 200. Panas tubuh berapa itu Pak? 36, 37 sekitar. Yang membuat itu siapa? Ya. Manusia hasil penelitian, hasil percobaan berjuta-juta, bersekali-kali banyaknya. Lalu disimpulkan, oh kalau begitu manusia normal itu kalau panasnya antara 36 sampai 37 derajat. Tapi yang membuat itu siapa? Nah itu loh maksud saya. Siapa yang membuat 36? Manusia hanya menemukan 36, 37. Tapi standar itu menjadi dianggap panas tubuh itu normal adalah siapa? Allah. Ya. Yang sering saya beri contoh itu air dimasukkan di freezer. Jadi apa Pak? Es. Mengapa? Ya kalau orang awam seperti kita semua ya karena dingin Pak ya mesti aja di bawah 0 derajat. Itu karena freezernya apa karena di dalam air itu ada hukumnya Allah? Jawabannya? Hukumnya Allah. Kalau tauhid menurut saya jawabannya yang benar adalah apa? Karena di dalam air itu ada hukumnya Allah. Apa maksudnya? Hukum apa? Oh, airnya siapa saja, hidup zaman kapan saja dalam ketinggian yang sama, ketika di bawah 0 derajat bisa jadi apa? Beku. Bukan karena pinternya orang membuat alat yang namanya freezer. Nah kalau karena alat orang yang membuat freezer itu karena alat freezernya itu tadi, berarti yang diagung-agungkan adalah otaknya manusia, bukan Allah. Saya tak tanya, nah pinter-pinternya orang membuat alat yang namanya freezer produksi terbaru 2024
Belum ya? Nah, saking barunya maksudnya itu. Kalau di dalam air itu tidak ada hukumnya Allah, itu bisa beku nggak air? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu loh. Maka dalam kitab ini ditulis khalaqallahu hadhil alam li ibadatihi wahdahu. Allah menciptakan seluruh alam ini untuk satu tujuan. Apa? Menyembah Allah. Tunduk patuh. Bahasa Quran yang lain aslama lillahi, menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya itu tadi, air di bawah 0 derajat jadi beku. Kalau dipanasi sampai 100 derajat ya apa? Gede. Panas tubuhnya manusia kalau 36, 37 dia apa? Normal. Itu namanya Allah menciptakan alam ini, diatur oleh Allah menurut hukumnya Allah. Nah, tapi kalau benda, barang, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda padat, benda cair, benda gas, itu ketundukannya kepada Allah sudah otomatis, Pak. Nggak pakai aturan lain-lain lah. Apa maksudnya? Ya paling gampang kalau jenengan punya telurnya ayam dieramkan oleh induknya atau mesin tetas, berapa hari menetas? 21. Pernah berubah sampai 25 hari baru menetas? Pernah? Jenengan tidak mengamati atau tidak pernah membuat percobaan, makanya jawabnya ragu-ragu. Pasti tidak. Pasti tidak. Lalu yang membuat tidak hanya 21 hari itu siapa? Dalam suhu yang sama, panas yang sama, 21. Inilah maksudnya Allah menciptakan alam itu li'ibadatihi wahdahu, untuk tunduk sama Allah. Tapi manusia itu tidak begitu, Pak. Panjenengan saya mohon maaf, selagi kita ini masih sadar bahwa kita ini manusia, ada nafsunya nggak? Iya. Nafsu apa? Semacam. Jangan nafsu makan, toh, Pak. Oh, ada nafsu ingin menguasai harta benda nggak, Pak? Iya. Ada toh? Iya. Ada nafsu libido, seksualitas, hubungan laki perempuan, perempuan laki-laki? Iya. Ada. Ada nafsu ingin berkuasa, menguasai semuanya? Tidak ada. Nafsu makan gari-gari, Pak. Ada nafsu makan. Ya, ada. Nah coba, kalau nafsu-nafsu atau akal-akal pikirannya manusia itu tidak dikendalikan oleh syariat, bisa kebablasan nggak? Iya. Hah? Iya. Nah itu. Maka dalam kitab ini wa arsala lahumur rusula li ta'limihim. Maka Allah mengutus rasul. Untuk apa? Supaya mengajarkan kepada manusia tentang hukum ABCD-nya itu tadi. Kalau benda, barang nggak pakai begitu, nggak pakai nabi, nggak pakai rasul. Manusia yang diperlukan. Kenapa? Di dalamnya manusia itu isinya macam-macam. Begitu dia kepengen menguasai harta benda, sampai yang tidak boleh itu kemudian diambil aja semuanya. Ya, sampai terkumpul berapa, Pak? 300 triliun. 50 triliun. Ya, wa arsala ma'ar rusul al-kutub. Nah, rasul tadi dibekali oleh Allah kitab. Nah, dengan kebagian rasul yang namanya Muhammad, di dalam Rasul Muhammad itu diterimakan kitab Al-Quran dan hadis, dan sekarang menjadi pedoman kita semuanya. Betul Pak ya? Ya. Coba tak cek. Saya belum 15 menit ngomongnya, Pak. Salah satu kemujizatan Al-Quran itu apa, Pak? Salah satunya, oh ini mujizat ini. Sepanjang hidupnya manusia, apa? Paling mungkin jawaban jenengan apa saja benar.
Salah satunya adalah Quran ini bisa dihafalkan. Tidak salah titik komanya, betul Pak ya? Iya. Halamannya juga tidak salah. Jadi kalau hari ini Quran seluruh dunia itu dibakar, dihancurkan, ya, dihapus, yang digital semuanya tidak ada. Hari ini bisa dicetak ulang Pak? Bisa. Caranya? Yang hafal-hafal dipanggil. Tentu saja tidak termasuk panjenengan yang dipanggil. Dan saya. Mudah-mudahan besok anak cucu kita yang menghafalkan Quran. Itu buktinya. Maka kitab ini menulis wa anzala ma'arusul kutub liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Kitab itulah yang dipedomani oleh nabi dan para rasul dipakai sebagai dasar hukum pada manusia. Wa hadzal hukum yatamathalu fi kalamillah wa kalami rasulih. Hukum di dalam Islam itu tercantum dalam dawuhnya Allah dan dawuhnya siapa? Rasulullah SAW. Coba tak cek lagi. Apakah istrinya Rasulullah itu boleh cerita-cerita pribadinya Rasulullah? Boleh. Contohnya? Tidak. Jangan boleh tidak orang nggak betul. Boleh. Ramadan pernah dengar dari Pak Kiai, Pak Ustaz? Istrinya Rasulullah namanya Aisyah, diapakan? Dirangkul kemudian dicium. Aisyah cerita nggak? Ya. Boleh? Boleh. Mengapa? Hukum. Atau dibalik dulu. Kalau istri saya, istrinya panjenengan cerita-cerita begitu boleh Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dong? Nggak boleh. Mengapa bedanya? Rasul ini sumber hukum, sedangkan panjenengan bukan sumber hukum. Sumber perkara. Sumber apa ini? Sumber perkara. Jangan ya. Mudah-mudahan sumber kebahagiaan di dalam rumah tangga. Allah menurunkan rahmatnya itu lewat suami, lewat ibunya. Jangan sumber masalah Pak ya. Kalau istrinya Rasulullah boleh dan banyak itu an Aisyata. Karena nabinya ini sumber hukum. Sosialisasi hukumnya lewat situ itu tadi. Nah, maka orang Islam yang sudah bersyahadat tentang Rasulullah berkewajiban menerima hukum dari Allah itu tadi. Wa hadzal hukum yatamathalu fi kalamillahi wa kalami rasulih wa yashmilu hukum fil ibadat, dalam masalah ibadah, wal muamalat pergaulan, wal aqaid akidah, wa tasyri' wa siyasah dan politik wa ghairiha dan lain-lain sebagainya. Maka orang yang mengambil dari hukumnya Nabi, hukumnya Rasul, Quran, berarti orang itu berhukum kepada hukumnya Allah. Beda dengan yang alam tadi, hukum alam. Kalau ini sudah otomatis Pak, benda, barang ini. Dan termasuk jenengan yang dianggap sebagai mengikuti hukumnya Allah yang otomatis. Panjenengan jadi tua dan saya jadi tua, betul Pak? Ya. Kalau jenengan pakai ditarik, Pak, mau tak jadikan tua ya? Mau nggak? Mau Pak? Nggak mau. Tapi dipaksa nggak oleh Allah jadi tua? Iya. Otomatis. Maka mengikuti hukum yang ada di dalam alam. Namanya manusia, nabi, para rasul, para sahabat sekalipun juga melalui proses lahir, tumbuh kembang, balita, remaja dan seterusnya. Nah sekarang ini sudah jadi di atas 50-an, di atas 60. Bahkan ada mungkin yang di atas berapa? 70. Mudah-mudahan diberi umur Allah yang barokah. Sekarang saya minta panjenengan untuk membuka di dalam Al-Quran, yaitu ada di surat An-Nisa 60. Ya. Surat An-Nisa ayat 60. Ayat ini Pak, coba terjemahnya surat An-Nisa ayat 60. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Terus Mereka hendak berhakim kepada Tauhid. Nah, sekarang saya tanya, apakah kita sudah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi dan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad? Jawabannya sudah kan?
Tapi ayat ini menerangkan, apa tidak perhatikan, alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taubut. Saya ulangi, terjemahnya pakai bahasa Indonesia yang populer saja. Apakah kamu tidak perhatikan ada orang yang mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, tapi mereka mengambil hukum kepada siapa? Tauhid. Berarti mengabaikan apa? Mengabaikan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul. Nah, ini ceritanya begini. Kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahud khusuma. Ada pertentangan, terjadi perbedaan dalam masalah hukum. Ada clash masalah itu ya. Antara siapa? Antara orang munafik dan orang Yahudi. Ya, atau orang Yahudi dan orang munafik. Kemudian faqala al-yahudiyyu. Orang Yahudi ini mengatakan begini, ini terjadi perbedaan, sengketa ya, bukan perbedaan, sengketa ya, sengketa dalam masalah hukum. Cuma di dalam hadis itu dan seharusnya tidak disebutkan ini masalahnya apa masalah tanah, apa masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Tetapi antara orang Yahudi dan orang munafik. Sekarang saya tanya dulu sebelum saya lanjut. Apakah orang Yahudi ini seagama dengan Nabi? Iya. Jawabannya? Iya. Bukan kan? Nah, dua. Apakah orang munafik ini seagama dengan Nabi? Tapi disebut sebagai orang apa? Adakah sebutan-sebutan di Quran sebagai orang munafik? Ada. Apakah panjenengan dan saya takut disebut sebagai seorang munafik? Iya. Punya rasa ketakutan? Iya. Atau tidak takut sama sekali? Takut. Nah. Jadi kalau ada orang datang ke rumah saya, mana sih? Sampai niki ketok ngaji nanti ternyata munafik. Pada umumnya orang kalau dihitungkan itu tambah seneng apa muring-muring? Marah. Kalau jangan begitu kan? Muring-muring. Kalau di depannya ada sepatu, saya beritahu Pak ya, kalau menurut akhlak tauhid ya Pak ya, orang dihitungkan itu tidak boleh marah. Saya misalkan, tapi belum ada Pak, mudah-mudahan tidak pernah ada. Tapi kalau ada, insya Allah saya terima juga. Karena saya mewakili panjenengan membacakan isinya kitab. Mana sih? Ternyata saya betul munafik. Alhamdulillah, ini sahabat yang setia sampean ini. Tahu ada kelemahan saya ini ditunjukkan bahwa saya ini munafik. Dalam situasi yang mana, ucapan saya yang mana, perbuatan yang saya mana, saya terindikasi munafik. Nanti saya hentikan Mas, supaya saya jadi orang baik. Terima kasih sekali saya ditunjukkan bahwa saya ini munafik. Saya tanya, ini kalau ada begitu akhlak yang bagus apa bukan Pak kira-kira? Jangan milih yang kayak itu apa milih yang lemparkan sepatu dari Pak? Sayyidina Umar itu malah tanya Pak. Duh, iya betul itu. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid itu. Hudzaifah, kamu kan pernah mendengar dari Nabi katanya ada sahabat yang disinyalir munafik. Apa termasuk saya? Coba, Sayyidina Umar itu. Nah kira-kira imannya Sayyidina Umar dengan imannya panjenengan bagusnya apa ini? Kita. Kelihatannya nggak usah ditanya, sudah ketok Pak ya. Apa jawabannya Hudzaifah? La azka minka ya Umar. Ndak Umar, ndak ada orang baik sampean dan disebut sampean sebagai orang munafik. Saking khawatirnya Umar bin Khattab disebut oleh Rasulullah sebagai seorang munafik. Kita harus lebih dari takut, Pak. Nah ini terjadi karena baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahudi khusumatun. Ada silang sengketa antara orang Yahudi dan orang munafik. Perhatikan ya. Saya tadi stressingnya di munafiknya, seagama dengan Nabi. Faqala al-yahudiyyu, orang Yahudi punya pendapat. Apa pendapatnya? Natahakamu ila Muhammadin. Kata orang Yahudi, mari kita minta pendapat hukum kepada Nabi Muhammad. Padahal orang ini tidak seagama dengan Nabi Muhammad kan?
natahakamu ila Muhammad, mari kita minta pendapat hukum kepada Muhammad. Mengapa? Li'annahu arafa annahu la ya'khudhu rishwah, karena orang Yahudi ini mengerti Nabi Muhammad tidak mau disuap. Saat itu sudah ada apa? Suap. Berhenti sampai saat itu tak sampai 2023. Suap penyuap itu. Terus perhatikan, ini orang Yahudi mengajak minta pendapat hukum kepada Nabi karena Nabi tahu dia bahwa Nabi tidak mau disuap. Wa qala al-munafiq, orang munafik mengatakan apa? Natahakamu ilal yahud, mari minta pendapat hukum kepada orang Yahudi. Jadi tidak ada titik temunya. Yang orang Yahudi mengajak kepada Nabi karena tahu bahwa Nabi tidak mau disuap, dan orang munafik mengajak kepada orang Yahudi karena mengerti arfa annahu ya'khudhu rishwah, karena orang munafik ini ngerti orang Yahudi ini mau disuap. Keputusannya kemana? Ya, fattafaqa ayatiya kahinan fi Juhainah fatahakama ilaihi fanuzilat hadhihi al-ayah. Lalu kedua-duanya bersepakat tidak jadi ke Nabi, tidak jadi ke orang Yahudi, tapi minta pendapat hukum kepada dukun di Juhainah. Terus turun ayat itu tadi. Nah sekarang saya tanya nantinya, minta tolong dibaca lagi. Apa tidak kamu perhatikan? Monggo. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, Terus dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? maksudnya orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu itu apakah orang Yahudi, apakah orang munafik ini Pak kira-kira? Munafik. Jadi dia mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, tapi diajak minta pendapat hukum ke Nabi tidak mau. Itu loh maksudnya Pak. Alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum aamanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut. Lalu minta pendapat kemana? Jawabannya dia Pak itu. Mereka hendak berhakim kepada tauhid. Nah, keputusannya kemana tadi Pak? Tidak jadi ke Nabi, tidak jadi ke orang Yahudi, tapi kemana? Dukun. Oleh Al-Quran disebut apa itu? Tauhid. Keluar daripada hukumnya Allah, tapi mengambil hukum selain daripada hukumnya Allah yang berlawanan dengan hukum itu. Padahal, monggo, terusnya. Padahal mereka telah diperintah mengingkari tauhid itu. Ya, waqad umiru ayat dulu bihi. Tapi, monggo. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Yes. Berarti orang yang sudah syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah ada kewajiban mengikuti hukumnya siapa? Benar nggak Pak? Halo? Iya. Lalu dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah ada keterangan kemudian waqaiha min umuril basyar. Pertama, hukum itu masalah apa? Al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, ini syirik, ini tidak boleh. Ini adalah ketetapan hukum yang Allah sudah tetapkan kepada manusia dalam bidang akidah. Saya beri contoh. Orang pakai cincin boleh Pak? Boleh. Pakai gelang boleh? Boleh. Kalau kemudian ada keyakinan, oh ini anu mas untuk menolak bala, kalau saya tidak bawa ini ada saja, itu ada kekuatannya. Syirik. Kalau keyakinannya begitu, jatuh pada perbuatan apa? Syirik. Betul Pak ya? Syirik. Itu hukumnya Allah apa hukumnya manusia? Ya manusia. Orang yang memakai ini dengan keyakinan itu tadi, naudzubillah min dzalik. Kira-kira di dunia ada risiko nggak orang? Dunia. Apa? Ya, kalau tidak pakai. Tapi kalau dia pakai, ada keyakinan nggak bahwa perjalanannya akan jadi lancar dan sebagainya? Apakah orang pakai ini kemudian orang itu bekerja di swasta atau di BUMN atau pemerintah, lalu karirnya terhambat karena dia pakai ini? Apa begitu kira-kira? Enggak. Apa seleksinya pakai seleksi itu di masyarakat itu? Enggak.
Enggak Pak ya? Tidak menutup kemungkinan ada orang yang naudzubillah bergelimang dengan syirik tapi karirnya naik terus. Ada Pak? Ada. Nah, tidak terkait dengan itu. Tapi akan dihukumi Allah, hukum dalam bidang akidah itu di akhirat. Ya. Maka wa awwalu ma bada'a bi rusul da'watuhu wa tasfihul aqidah. Jadi pertama kali dakwanya Nabi yaitu dakwah tauhid itu Pak yang utama. Kita kasih contoh. Mudah-mudahan ikuti waktunya. Kenapa Pak biar loh? Kita kasih contoh. Nabi itu pernah mengutus sahabatnya namanya Mu'ad bin Jabal. Saya terangkan di Gunung Salib beberapa hari yang lalu itu. Apa pesannya Nabi? Innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Mohon maaf saya tidak menerangkan detail. Mu'ad, kamu pergi ke Yaman sana, dakwah ke sana, pertama kali ajaklah mereka itu syahadat. Berarti dakwah pertama yang utama itu masalah apa? Tauhid. Berikutnya, yang kedua, fa'inhum atau bukan lidzalika fa'alimu anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Mu'ad, kalau mereka itu sudah manut, maka ajarkan kepada mereka bahwa di dalam Islam itu ada sholat 5 kali sehari semalam. Saya tanya, yang pertama tadi apa? Yang kedua tadi suruh apa? Tanya sekarang. Apa ada jaminan ketika tauhidnya orang ini baik, akidahnya baik, tidak tercampur dengan syirik, mengerti ini tauhid, ini syirik, berarti sholatnya akan baik? Ada jaminan enggak? Ada? Tidak ada. Yang mana? Loh, ini dasarnya akidahnya baik Pak. Ada. Lalu apa? Ada. Pasti baik. Ada. Orang ngerti, oh sholat itu tidak boleh ada riyahnya. Betul Pak ya? Ya. Ada orang, tidak ada orang, ya biasa saja. Yang penting sholat kan kewajiban kita itu sama Allah. Dan saya merasa mantap kalau sudah sholat. Berikutnya, yang ketiga, ini singkat-singkat saja. Fa'inhum atau kalidaka lidalika fa'alimum anna Allah aftarada 'alaihim asadaqatan tukhadhu min aghniyahim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Mu'ad, kalau orang itu sudah manut sama kamu, syahadat sudah, sholat sudah, ajarkan kepada mereka bahwa di dalam Islam itu ada yang disebut dengan zakat sedekah. Sedekah itu diambil dari, termasuk zakat maksudnya, diambil dari orang yang kaya diberikan kepada orang yang miskin. Ini menyangkut duit nggak Pak? Ya. Halo? Ya. Apa ada jaminan pengelolaan duit ini akan jadi baik kalau akidahnya baik, sholatnya baik? Ada jaminan? Ya. Halo? Ya. Maka ngurutnya dimulai dari apa? Tauhid. Sedekah itu tadi termasuk zakat akan dikelola dengan sebaik-baiknya, diambil dari orang yang kaya diberikan kepada orang yang miskin. Dibalik, kalau diambil dari orang miskin dikumpulkan, dipungut-pungut lalu dikumpulkan diberikan orang kaya, namanya apa? Pajak. Itu bermula dari sini Pak. Kalau akidahnya baik pasti tidak ada penyimpangan. Wah, tidak bisa Pak, masa uang 5 juta suruh ngesai saya. Saya ini yakin Allah itu tidak sahri. Dan nanti kalau saya mati ditanya mengenai itu Pak. Udah kembalikan aja ke proyek, kembalikan aja ke APBD, APBN, ke kantor ini dan sebagainya. Itu kan uang pajak, itu kan uang zakat. Kalau umat Islam semuanya pikirannya begitu dari Sabang sampai Merauke, negaranya sampai ini aman nggak Pak? Aman dan makmur. Makmur nggak? Berarti mulai dari sini tadi. Maka hukum itu tadi saya balik lagi, al-hukmu fil akidah. Hukum dalam masalah apa? Akidah. Tauhid tidak. Nah itu kalau jenengan bicara kesepakatan kita berbangsa dan bernegara, Indonesia itu punya ketuhanan yang maha esa. Sila yang keberapa itu? Pertama. Pertama. Di mana itu ya? Saya ngomong gini Pak, tapi saya balik lagi berkali-kali ya. Tapi ini bukan melecehkan siapa-siapa dan juga bukan provokasi. Boleh nggak saya ngomong gini Pak? Jangan tidak ini. Andai kata saya itu jadi presiden dan presiden itu jadi saya, dan itu tidak mungkin. Begitu saya dilantik jadi presiden, 100 hari pertama
masa kerja saya yang saya kumpulkan dulu adalah Pak Ustadz, Pak Kiai. Saya beritahu sama Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Kiai, negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar ideologinya adalah Pancasila, dan sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid menurut Islam. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 itu berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Benar nggak Pak? Ya. Maka Pak Ustadz, Pak Kiai tolong buatkan buku-buku untuk TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai BUMN. Nanti saya wajibkan semuanya supaya ngaji tauhid, belajar tauhid, supaya pengelolaan negara ini jadi baik, supaya orang takut sama Allah SWT. Kalau sampai punya presiden begitu ganteng nggak? Betul sekali. Makanya saya kalau saya jadi presiden, dan presiden itu jadi dan itu tidak mungkin. Ini bisa didengarkan banyak orang dan boleh diteliti apakah ada yang salah ucapan saya. Kalau saya ucapkan setiap kali ngaji lalu sampai ke arusnya Allah, nanti Allah itu bisa menghadiahi negara Indonesia itu presiden yang akidahnya tauhid bagus. Ganteng nggak kira-kira Pak? Loh, gitu loh maksudnya itu Pak. Jangan menyepelekan. Allah itu bisa membuat membolak-balik. Jadi yang pertama adalah akidah, hukum dalam bidang akidah. 2, diterangkan semuanya Pak. 2, al-hukmu fil ibadat, hukum dalam masalah apa? Ibadah. Tak kasih contoh dulu. Ada orang berusaha beternak kambing, lalu dia mempelajari, oh kambing sistem baterai itu sekian meter kali sekian meter, kambingnya 4 atau 5, karena ini penggemukan. Oh, modifikasi makanan yang cepat gemuk dan tidak membahayakan konsumen, orang yang memakan itu adalah makanannya terdiri dari ini. Saya bisa mengelola sendiri, merekayasa ini. Nanti tahun berikutnya saya akan merekayasa lagi, ternyata pertumbuhannya bagus. Pertanyaan saya kepada pendengar, kalau ada orang Muslim ya yang punya peternakan kambing, lalu pikirannya selalu memodifikasi makanan kambing tadi supaya kambingnya cepat bongsor, pertanyaan saya, pakai dalil hadis Quran atau bukan? Bukan. Apa sampean pengalaman? Lah ya, boleh toh? Boleh. Nah, jawabannya benar. Nabi diutus oleh Allah itu bukan ngurusi merekayasa caranya makan kambing. Betul Pak ya? Tapi kalau peternak kambing tadi mau sholat, pakai hadis tidak Pak? Ya. Nah, itu maksud saya. Oh Pak Ustadz, kalau begitu sholat kita harus sesuai dengan sholatnya siapa? Nabi. Perkara saya jadi peternak makan kambing dengan berbagai saya modifikasi nutrisinya ini terserah saya nggak perlu pakai hadis, nggak pakai Quran. Benar Pak ya pikirannya? Ya, jangan dikacaukan Pak. Ini hukum dalam bidang ibadah itu beda. Ini mutlak kewenangannya Nabi. Maka saya menghargai saudara-saudara kita umat Islam yang persis fotokopi seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Mohon maaf tak kasih contoh, tapi saya tidak bermaksud untuk menabrakkan perbedaan itu. Ada orang yang sholat menghadap kiblat, kemudian sudah konsentrasi baik sendiri maupun pakai jamaah, langsung takbir sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Tidak pakai sebelumnya membaca apa? Oh, gak hafal. Sebelumnya tidak pakai membaca usolli fardhol maghribi berapa rakaat? Salasa rakaat. Menghadap mana? Mustaqbilal kiblati. Diniatkan apa? Adaan lillah. Imaman apa makmuman? Kalau orang itu semuanya jadi makmum, gimana bahasanya? Makmum. Saya ulangi. Usolli fardhol maghribi salasa rakaatin, 3 rakaat mustaqbilal kiblati, makmuman. Jadi apa? Makmum. Makmum lillahi.
Begitu sholat dapat 1 rakaat, imamnya batal. Aturannya di fikih yang menggantikan imam siapa? Makmum. Makmum yang di mana? Depan. Di belakangnya. Tadi niatnya jadi apa dia? Makmum. Begitu imamnya batal, sekarang jadi apa? Imam. Ngerti maksud saya, Pak? Itu guyon saya. Makmum yang di belakang itu gini, kamu maju. Loh, saya itu tadi niatnya makmum itu jadi imam. Ini kamu maju. Loh, saya juga sama, jadi makmum kok tadi niatnya. Mohon maaf, kacau nggak Pak? Kacau. Nah sekarang yang diajarkan oleh Nabi pakai muni begitu apa enggak? Yang saya ketahui tidak, Pak. Mohon maaf kalau ada yang berbeda. Inilah yang kewenangan itu Nabi, bukan siapa-siapa. Nah kalau semua orang boleh memodifikasi, fungsinya itu untuk apa? Nanti maksud saya Pak ya. Nah ini contohnya sholat itu tadi. Maka panjenengan mulai dari bacaan, gerakan, awal dan cara mengakhiri sholat. Ini contoh saja juga mengikuti. Dan karakteristik daripada ibadah itu adalah ta'abudi dan tauqifi. Ta'abudi itu mengikuti Nabi saja, dan tauqifi itu berhenti sampai di Nabi, tidak ada perubahan, tidak ada pengembangan. Tapi kalau makan ikan kambing boleh nggak ada perubahan, Pak? Modifikasi? Boleh. Boleh. Sekarang zamannya modern, Mas. Makan ikan kambing itu makanan yang cukup disimpan dalam kotak kecil aja. Sehari tak kasih kapsul aja sudah penuh dia. Ya. Sudah gemuk, besok lagi satu lagi, jadi enteng sekarang, nggak ada bau. Boleh nggak begitu Pak? Boleh. Boleh. Tapi yang tidak boleh modifikasi sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah tindak haji, mudah-mudahan diterima sama Allah hajinya ya. Yang belum, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Ketika selesai wukuf di Arafah, kemudian malam hari itu kemudian mabit di Mina, mengambil kerikil, besok paginya melempar jumroh, kerikilnya berapa? 7 itu digegem jadi 1, langsung dilemparkan tak satu-satu? Satu-satu. Dilemparkan berapa tadi Pak? Berapa tadi? Melemparkan 7. Ngambil 10 boleh? Jangan tidak usah diskusi sama temannya. Dengan mikirnya yang syariat yang mana yang harus mengikuti Nabi? Melemparnya, bukan apa? Ngambilnya. Saya jadi ngambil 8, ya gak apa-apa. Jadi mana? Ya itu aja. Saya tak kabeh no, nanti ngasih karena siji aja. Boleh gak Pak? Boleh. Tidak boleh. Ya itulah kewenangan Nabi, diutus itu. Dan hadisnya terlalu banyak. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Jangan dipakai bahasanya kartolo Pak. Mau dia kata dulu Nabi sholat kok ya apa caranya? Melihatnya itu pakai itu. Di Quran, di hadis itu gimana caranya Nabi itu sholat. Ya, karena melihat itu maknanya beda-beda. Seorang dokter objin merintah kepada perawatnya, Mbak, itu ada pasien itu hamil 5 bulan, tolong dilihat. Gimana cara melihatnya bedanya Pak? Saya ulangi. Ada dokter objin kandungan, ada pasien yang berobat ke situ, kemudian Pak dokternya merintah kepada bidan, Mbak, tolong dilihat itu ibu tadi, pasien tadi sudah hamil 6 bulan, benar nggak? Sampai lihat, lihatnya gimana? Banyak. Nah, bisa pakai tangan gini diraba Pak posisinya? Bisa pakai USG? Bisa. Padahal perintahnya tadi disuruh Pak? Lihat, apa diinceng Pak? Enggak dong? Enggak. Sama-sama bahasanya dilihat. Inilah yang dipakai salah seorang sahabat kita, umat Islam, yang cara melihat bulan itu tidak dilihat dengan mata kepala. Al-Quran banyak memberi sinyal tentang adanya manzil-manzil tadi. Nah, ini bahasan agak beda, cuma kasih contoh aja. Dokter objin memerintah kepada bidan supaya melihat kondisi kehamilan ibu tadi.
Mbak tolong dilihat. Tidak diunceng Pak, tapi digini, ya, diraba pakai tangan, posisinya gimana? Kalau gitu pakai apa? USG. Nah begitu. Maka kembali lagi hukum dalam masalah ibadah itu fotokopi kepada Nabi. Ya, yang sering kali saya sebutkan tadi, begini at-tahiyatulillah itu boleh ada modifikasi? Nggak boleh. Oh itu kan orang Arab Pak begini. Kita ini orang Nusantara jadi harus gini. Boleh Pak? Nggak boleh. Lu kok ngono Mas? Sekarang pakai logika Pak ya. Kita mempersiapkan orang, lalu mempersilahkan orang itu supaya makan. Masa nunjuknya gini? Kalau Indonesia itu nunjuknya yang paling afdal mana? Kan itu Pak ya? Pak monggo kan begitu kan? Sekarang gini. Boleh di at-tahiyatulillah dirubah begini Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini namanya tauqifi dan ta'abudi. Tauqifi itu berhenti sampai di Rasulullah saja, tidak ada pengembangan. Ta'abudi mengikuti Nabi. Coba tak cek, mesti semuanya pernah mendengar. Ketika Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad, apa bahasanya Umar bin Khattab? Kalau Nabi nggak nyium, Hah? nggak nyium. Enggak, keliru sampai. Umar bin Khattab kayak bahasa Indonesia Pak. Apa aja Umar bin Khattab? Ini alamu anaka hajar. Saya tahu kamu ini batu. La tadarra wala tanfa, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat. Kalau la inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama aqabbiltuka. Andai kata aku tidak tahu Rasulullah mencium kamu, gak sudi saya mencium. Jadi menciumnya sekedar mengikuti siapa? Rasul. Inilah hukum dalam masalah ibadah.